mendapatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Ibu Mira, apa kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Ibu gimana kabarnya nih? Alhamdulillah luar biasa. Ada yang bisa dibantu? Iya Bu. Ini tujuan saya datang ke sini sama Ibu adalah untuk melakukan wawancara terkait dengan tugas kami di modul 3.1 untuk pengambilan keputusan, praktik baik pengambilan keputusan. Jadi ada beberapa pertanyaan nanti yang akan saya ajukan. Apakah Ibu bersedia? Insya Allah. Ya baik Bu. Jadi begini Bu. Yang pertama, selama Ibu menjadi kepala sekolah di sekolah kita ini, ada enggak suatu masalah yang Ibu hadapi dan bagaimana Ibu cara penyelesaiannya? Oke, baik. Kalau masalah ya Ibu ya, kalau masalah yang namanya kita di bekerja instansi pemerintahan pasti banyak masalahnya. Nah, masalahnya di sini yang terkait, kalau boleh tahu, terkait tentang apa ya? Ya gini Bu. Jadi pada modul ini kami kan nanti ada masalah begini Bu. Kalau kami mempelajari modul 3.1 ada dua permasalahan, dilema etika dan rujukan moral. Pada dilema etika ini adalah kebenaran lawan kebenaran, sedangkan rujukan moral itu adalah kebenaran lawan salah. Jadi mungkin dalam Ibu memimpin selama ini banyak ditemukan masalah-masalah. Nanti kami ingin tahu masalahnya, dan ini termasuk dilema etika kah oleh Ibu atau bujukan moral seperti itu? Oke, baik. Mungkin ini ya Ibu ya, kalau masalah dilema yang benar dengan benar gitu kan. Nah, yang hot isunya itu terkait dengan kedatangan pegawai kontrak dari OPD lain. Kebetulan kita kan kekurangan guru, tapi kekurangan guru kita cuma 1 orang dan akhirnya yang datang 2 orang. Nah, di situ untuk keduanya ini mereka sama-sama membutuhkan dan harus untuk mengajar. Nah, dilemanya di sini kelas tidak ada. Yang pertama kelas tidak ada. Kemudian yang kedua, yang paling membuat dilema itu adalah pengalaman mengajar teman-teman ini. Mereka betul basicnya SPD gitu kan, tapi untuk pengalaman mengajar karena mereka sudah sekian lama di OPD lain, jadi butuh penyesuaian. Nah, di situ dilemanya. Sementara kita harus segera memberikan mereka jam pelajaran. Mungkin di situ Ibu. Oh, berarti gitu ya Bu, ada satu dilema yang sebenarnya sama-sama benar gitu ya, dilema etika tadi ya Bu. Jadi untuk mengambil keputusan ini Ibu fokusnya sama-sama benarnya nanti, atau yang fokuskan ada nilai-nilai kebajikannya di dalam situ? Kalau seharusnya kita yang mengambil yang sama-sama benar gitu kan, yang kita jalankan memang benar sesuai aturan, benarlah sesuai aturannya gitu kan. Nah, di aturannya kan memang teman-teman yang dari OPD lain ini datang ke sekolah, memang tujuannya mereka harus mengajar. Nah, jadi untuk itu kebetulan kami juga sudah mendapat solusi dari kedatangan pengawas lewat Monef kemarin. Jadi bagaimana supaya jam mengajar mereka tetap ada dan tidak mengganggu proses pembelajaran teman-teman yang lain yang sudah mengajar gitu kan. Nah, jadi diberikanlah jalan keluarnya. Nah, kita berikan mata pelajaran yang belum terikat ke kelas, tapi mereka bisa menjalankannya secara bertahap. Contohnya yang Ibu Mona itu kita berikan mata pelajaran
BSN. Kemudian Ibu Dwi kita berikan mata pelajarannya PQ. Seperti itu Ibu. Nah jadi keputusan kita tetap benar untuk memberikan mereka jam pelajaran, dan mereka pun tetap menerima dengan seharusnya gitu. Berarti itu sudah termasuk kepada langkah-langkah yang sudah Ibu ambil berarti tadi ya, Bu. Iya. Udah ada langkah-langkahnya. Yang pertama Ibu tadi langkah-langkahnya udah ada pengawas itu ya, Bu. Atau Ibu Berkomunikasi dengan pengawas gitu. sudah Ibu tetapkan jadwal dan diberikan jam solusi jam mengajarnya gitu ya, Bu. Nah, di dalam pengambilan keputusan ini, Bu, tantangan yang terasa sama Ibu apa? Gitu. Ya, kalau tantangannya memang butuh teman-teman ini masih meminta bantuan bagaimana caranya mereka untuk berdiri di dalam kelas, bagaimana cara mereka melatih untuk bisa menyelesaikan, untuk mengajar itu kan tidak hanya berdiri di kelas, harus ada ADM-nya. Jadi memang mulai dari situ kita pandu, kita bimbing untuk menyiapkan ADM, kemudian kita bimbing juga mereka untuk bagaimana supaya mereka percaya diri tampil di kelas, seperti itu. Ya, berarti solusi Ibu sudah bagus sekali ya, Bu. Jadi tantangannya berarti pembinaan Ibu ya, Bu, pembinaan dari yang sudah mungkin udah beberapa tahun cuman punya pengalaman PL. Nah, PL waktu zaman kuliah, kemudian vakum beberapa tahun, mungkin ada yang sampai 9 tahun, 10 tahun. Nah, kemudian harus mengajar lagi. Nah, untuk terjun seperti itu kan tidak hal yang mudah. Itulah membangun kepercayaan diri mereka itu tantangannya. Jadi kalau Ibu punya masalah tadi seperti itu kan salah satunya, Bu. Jadi kalau Ibu punya masalah biasanya ada terjadwal Ibu menyelesaikannya, atau ada prosedur-prosedur lain yang Ibu lakukan gitu untuk menyelesaikan dilema etika yang Ibu hadapi. Kalau terjadwal mungkin belum ya, cuman ada prosedur-prosedurnya, salah satunya dengan face to face komunikasi seperti itu. Kalau seandainya dengan saya belum ditemukan jalan keluar, kita beranjak ke teman sejawat yang mungkin yang senior yang bisa membantu memberikan solusi, atau kalau seandainya belum juga ditemukan, nanti kita ke tingkat yang lebih tinggi, ke pengawas seperti itu. Ibu berusaha untuk menyelesaikan. Iya, insya Allah harus diselesaikan. Secepat-cepatnya. Harus diselesaikan ya, Bu ya. Faktor-faktor yang mempermudah Ibu dalam mengambil keputusan ketika menghadapi dilema etika itu bentuknya apa saja? Faktor-faktor yang mempermudah itu salah satunya memang komunikasi dengan teman sejawat, komunikasi dengan rekan-rekan guru, karena setiap mereka pasti punya ide-ide yang bagaimana untuk kemajuan sekolah seperti itu. Kemudian yang paling penting juga kita tidak terlepas dari bimbingan pengawas. Berarti ada dulu pada musyawarahnya ya, Bu, kalau memang harus diambil. Kalau di intern kita melibatkan rekan guru, semuanya stakeholder yang ada di sekolah. Kemudian bisa juga kita melibatkan komite, kemudian jajaran dinas pendidikan. Agar keputusan yang diambil itu memang benar. Iya, benar dan berpihak untuk semua. Dari semua yang telah Ibu sampaikan, pengalaman yang paling berkesan dalam mengambil keputusan dilema etika itu apa, Bu? Kan Ibu mungkin banyak ya mengalami atau sudah mengambil keputusan selama ini. Yang paling berkesan dalam pengambilan dilema etika itu tantangannya gitu ya, Bu ya, di bagian mananya, Bu? Ya, pengalaman yang paling berkesan ya, semua masalah, semua tantangan mungkin berkesan ya, Bu ya. Nah, tapi yang paling berkesan sekali ketika kita memutuskan untuk melibatkan orang tua dalam pembentukan paguyuban kelas. Nah,
gitu. Itu pengalamannya, karena setelah dikomunikasikan ternyata mereka belum pernah mencoba untuk terlibat dalam paguyuban kelas. Nah, bagaimana cara kita memperkenalkan apa itu paguyuban kelas, apa manfaatnya, apa gunanya. Nah, itu yang rasanya paling berkesan, dan ketika mereka mau menerima, nah itu rasanya udah luar biasa gitu. Alhamdulillah ternyata apa yang kita sampaikan bisa mereka terima, dan bisa mungkin insya Allah kedepannya mereka bisa menerapkan. Itu yang pesan. Kalau yang di keputusan yang ibu ambil ketika apa bu, ketika ada tadi pegawai OPD yang lain yang masuk itu, kesannya apa ibu? Oh, kesannya ya. Kalau yang kita mengajukan masalah itu ya, iya. Apa ya? Ya, yang berkesannya ketika kita bisa bekerja sama dengan mereka, kemudian kita bagaimana mereka bisa menyatu dengan teman-teman yang ada di sekolah, yang mungkin teman-teman pasti berpikiran ini teman ini baru gitu kan, pengalamannya masih baru, tapi alhamdulillah teman-teman mau menerima dan mau berbagi, mau juga membimbing, karena kita juga disuruh untuk memilih guru pamong, karena akan ada program induksi ya ibu ya. Nah, jadi di situ alhamdulillah teman-teman di sini mendukung, dan yang paling penting teman yang dari OPD lain ini mereka mau berusaha untuk menyesuaikan diri, mau membuka diri kalau disinilah tempat mereka saat ini. Gitu. Ya Bu, terima kasih Bu atas wawancaranya pada siang ini. Mungkin pencerahan juga bagi saya dan pembelajaran bagi saya. Terima kasih banyak Ibu. Itu saja Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Mira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Bu Mira? Alhamdulillah baik Bu. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ada yang bisa dibantu nih Bu Mira? Iya Bu, ini maksud kedatangan saya ke sini. Kami ada kegiatan untuk melaksanakan tugas wawancara dengan Ibu Kepala Sekolah tentang pengambilan keputusan. Jadi itu Ibu, jadi saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nanti, apakah Ibu bersedia gitu. Oh gitu. Pertanyaannya berkisar tentang pengambilan keputusan. Iya. Oke, insya Allah bersedia. Iya Bu. Sebelum saya menuju ke pertanyaan, Ibu boleh nanti Ibu perkenalkan diri dulu, kepala sekolah di SD mana gitu. Itu mungkin saya ajukan beberapa pertanyaan. Oke, siap. Baik Ibu Mira, agar lebih akrab kita ya Bu Mira ya. Saya akan perkenalkan diri, nama Gus Fitri. Alhamdulillah dipercaya, diberi amanah sebagai kepala sekolah di SDN 18 Sinapa Piliang, Kota Solo. Dan itu baru Februari 2022 sampai hari ini Februari 2023, lebih kurang 1 tahun. Iya. Ya, mungkin itu saja Bu Mira. Iya. Kalau boleh tahu Bu Mira tinggalnya di mana Ibu? Tinggalnya masih di Kota Solo Ibu. Tinggalnya di Simpang Pulai dan mengajar ini tetangga ya Bu. Jadi di SD 20 Senapa. Memang saya sengaja bertemu dengan Ibu hari ini untuk melakukan wawancara. Oke, siap, lanjutkan. Iya, makasih ya Bu. Iya, dengan senang hati semoga kita bisa bisa sharing ya Bu Mira ya. Oke, silakan Bu Mira. Baik Ibu, ini karena di modul 3.1 ini kami ada tugas untuk wawancara tentang dilema etika dan rujukan moral Bu. Jadi selama Ibu menjabat atau menjadi kepala sekolah, mungkin lebih kurang 1 tahun, tentu sudah banyak juga Ibu mengalami kasus-kasus gitu ya Bu. Dalam sebuah kasus tentu Ibu akan mengambil satu keputusan nantinya. Kalau boleh saya tahu, bagaimana Ibu menganalisis tentang kasus-kasus yang Ibu hadapi, apakah itu termasuk dilema etika atau rujukan moral, seperti itu.
Oke, terima kasih Bu Mira. Sebelumnya mohon maaf Bu Mira, mungkin nanti jawaban yang diberikan belum sesuai yang diinginkan oleh Bu Mira gitu. Maklumlah baru 1 tahun menjadi kepala sekolah gitu kan. Namun sebelumnya Bu Mira, untuk lebih dalamnya pemahaman kita nanti antara Bu Mira dengan kami, kira-kira keputusan dilema etika dan bujukan moral dan berarti ada 2 di situ ya. Kalau boleh tahu Bu Mira, boleh sharing kita keputusan dilema etika itu maksudnya apa itu Bu Mira? Ini keputusannya Bu, bagaimana begitu? Dalam menghadapi kasus dia dilema etika ini Bu, satu kasus yang Ibu harus mengambil keputusan, sementara keputusan ini benar lawan benar Bu. Jika diambil keputusan ini sebenarnya benar juga, dan solusi yang kedua nanti Ibu ambil ternyata benar juga. Tetapi Ibu bagaimana Ibu mengambil yang terbaik yang di dalamnya ada nilai-nilai kebajikannya untuk mau berpihak kepada murid, berpihak universal, dan sesuai dengan kebutuhan gitu. Jadi dalam keputusan tentu Ibu pasti ada 2, karena nanti kita akan ada rasa kasihan lawan rasa peduli gitu, ada kelompok lawan individu gitu. Jadi ketika mengambil keputusan masalah-masalah itu pasti Bu pertimbangkan dengan sangat matang gitu Bu. Ada bujukan moral, kalau bujukan moral itu Bu benar lawan salah gitu. Nah, kalau Ibu ambil ini pasti benar, kalau ini salah ini tahu gitu. Dan itu yang kami analisis dari nanti bagaimana Ibu melaksanakan atau mengambil keputusan yang dilema, yang Ibu merasa itu dilema, dan kedua-duanya benar, tapi prioritas Ibu bagaimana Ibu nanti gitu. Oke, kami coba membawa ke situasi yang sebenarnya agar lebih paham kita gitu kan. Misalnya memang yang terjadi sama Ibu dan sudah diambil keputusan. Misalnya tentang mau mengambil keputusan penentuan siswa naik atau tinggal kelasnya misalnya. Mungkin di situ ada pengambilan keputusan dilema etika. Misalnya siswa A kalau dilihat dari kehadirannya itu tidak memenuhi syarat untuk dia naik kelas, gitu kan? Sementara ketika dia dibawa ke dalam rapat majelis guru, itu ada guru yang memperjuangkan supaya siswa tersebut naik kelas dengan berbagai pertimbangan. Misalnya mungkin dia tidak hadir itu karena kurang perhatian dari orang tua, memang banyak ada problem lah di dalam keluarga misalnya gitu kan, atau broken home gitu kan. Jadi banyak faktor yang menyebabkan anak ini tidak hadir ke sekolah gitu kan. Jadi mungkin di situ ada unsur pengambilan keputusan etika moralnya di situ, dilema etikanya gitu kan. Kalau tidak dinaikkan, bagaimana dengan anak ini? Kita tahu bahwa kondisi dia, kenapa dia tidak jarang masuk kelas gitu kan, banyak faktor gitu kan, dan itu memang benar gitu faktor tersebut. Setelah kita konfirmasi gitu kan, kita pun lakukan kunjungan rumah, kita wawancarai mungkin tetangga gitu kan, memang ada keadaan yang membuat dia tidak datang ke sekolah gitu kan. Itu satu sisi. Dan di sisi lain kalau misalnya anak itu kita tinggalkan rasanya menjadi beban moral, itu dia kan menjadi beban moral gitu. Di ketika saya bertemu dengan permasalahan ini, yang pertama saya lakukan adalah saya identifikasi dulu, identifikasi dulu, saya tentukan dulu ini masalahnya apa, masalahnya apa. Setelah tahu masalahnya apa, ternyata siswa ini tidak naik kelas, gitu kan, tidak naik kelas dan harus tinggal, kan, karena sesuatu tidak memenuhi syarat untuk naik kelas. Kemudian yang kedua, setelah ditentukan permasalahannya, nanti saya akan bawa ke dalam rapat guru. Nanti guru dikumpulkan, ditanya pendapat Bapak Ibu guru, bagaimana ini Bapak, bagaimana ini Ibu siswa kita, gitu kan. Kalau menurut aturan gitu kan, menurut norma gitu kan, aturan
aturan yang berlaku bahwa anak ini memang tidak memenuhi syarat untuk naik kelas. Tapi kalau kita lihat sebab dia tidak naik kelas itu salah satu kan karena kehadirannya tidak mencukupi sekian persentasenya, kan? Nah, ternyata sebab dia itu ada juga, tidak itu benar gitu sebabnya. Nanti setelah ditentukan persoalan, nanti dibuat dalam rapat majelis tinggi. Kemudian setelah dibuat rapat majelis tinggi, nanti kami akan tetap melakukan pemanggilan, mengkonfirmasi lah gitu kan keadaan sudah ke rumah, gitu kan, ke rumah siswa yang bersangkutan. Berarti Ibu sudah apa tadi ya Bu ya, sudah melakukan langkah-langkah prosedur seperti itu ya Bu ya. Sedang sementara Ibu menjalankan keputusan di sekolah Ibu ini, terutama kasus yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan tadi ya Bu ya. Berarti Ibu sudah melakukan prosedurnya tadi itu ya Bu ya, karena Ibu ceritakan tadi prosedurnya gitu ya Bu. Yang pertama mungkin menentukan persoalannya apa, mengidentifikasi persoalan, kemudian mengidentifikasi siapa saja yang terlibat di situ, mungkin guru kelas, guru mata pelajaran gitu kan, termasuk orang tuanya gitu. Kemudian nanti kami musyawarahkan bersama, mencarikan alternatif solusi lah, gitu kan? Apa solusinya dari permasalahan siswa ini? Kemudian dari beberapa alternatif solusi itu nanti dipilih salah satu solusi yang bagus, yang tepat untuk anak ini. Kemudian disitulah setelah dilakukan pemilihan alternatif solusi, nanti disitu eksekusinya, gitu kan? Eksekusinya berarti anak ini dengan berbagai macam pertimbangan gitu kan, setelah melihat dikumpulkan fakta-fakta gitu, dan di situ bisa diputuskan anak ini bisa untuk naik kelas atau bagaimana. Tapi biasanya Bu, kalau memang sudah dikumpulkan data-data sesuai dengan kenyataan sebenarnya gitu, mungkin disitulah moralnya gitu muncul gitu, karena ini insya Allah naik kelas. Tadi prosedurnya tapi sudah Ibu lakukan itu ya Bu ya, karena sudah mengambil, sudah bawa data-datanya sudah ada gitu ya Bu. Jadi setelah Ibu lakukan itu, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan dilematika yang telah Ibu lakukan? Hal apa saja yang selama ini Bu anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Alhamdulillah Ibu, di sekolah ini mulai dari saya masuk sini rasanya kolaborasi dan kerjasama Bapak Ibu guru di sini bersama orang tua gitu kan, bersama komite, alhamdulillah bagus, sehingga setiap permasalahan yang muncul di sekolah ini bisa diselesaikan dengan baik dengan cara kami duduk bersama mencari solusi bersama. Alhamdulillah ya Bu ya. Selanjutnya Bu, pertanyaannya, tentu dalam pengambilan keputusan itu ada tantangannya ya Bu ya. Jadi saya juga mau tahu kalau kira-kira tantangannya seperti apa yang Ibu rasakan ketika mengambil keputusan. Kalau tantangan ya seperti yang disampaikan tadi ya Ibu, sesuatu yang kita anggap benar belum tentu dianggap benar oleh semua orang, tapi pasti ada tantangan. Jadi memang ada tantangan, salah satunya lingkungan di sekitar sekolah gitu kan Ibu, karena masih adanya satu atau dua wali murid yang terkadang mungkin miscommunication atau beliau mungkin merasa kurang diajak bergabung gitu kan di paguyuban kelas mungkin gitu kan. Jadi terkadang ketika kita mau mengambil keputusan mendapat penolakan dari beliau. Namun setelah kita coba bicara, mendudukkan itu, alhamdulillah bisa diselesaikan dengan baik. Ada solusinya ya. Ada solusinya. Nah, ketika Ibu mempunyai masalah juga tadi rumah yang Ibu hadapi ini, biasanya Ibu ada waktu tertentu atau jadwal tertentu Ibu menyelesaikan masalah atau sesegera mungkin? Kalau dalam menyelesaikan masalah, setiap ada permasalahan itu biasanya langsung diselesaikan ya. Karena menunda-nunda penyelesaian masalah itu nanti penyakit baru yang akan timbul masalah baru gitu kan. Jadi
setiap ada masalah langsung dipecahkan, dan memang apa namanya, tidak memerlukan waktu khusus gitu. Jadi Tidak terjadwal ya? Tidak Ya, terjadwal. karena setiap hari atau setiap ada aja masalah yang ada harus masalah, selesai. setiap ada masalah itu harus segera diselesaikan. Alhamdulillah sampai saat ini berlaku. Khususnya adakah seseorang atau faktor-faktor yang ibu rasa mempermudah ibu dalam pengambilan keputusan itu, atau mungkin faktor pendukung yang ibu rasa itu membuat ibu lebih mantap untuk mengambil keputusan? Kalau faktor pendukung pertama mungkin dari diri pribadi ibu, karena saya udah jadi guru lebih kurang 15 tahun, 16 tahun. Rasanya untuk apa namanya, berkomunikasi, berinteraksi dengan siswa, dengan murid, dengan orang tua siswa, dengan sesama guru gitu kan, sudah banyak gitu kan, sudah lama gitu. Jadi rasanya pengalaman pribadi gitu kan bisa menjadikan salah satu faktor yang mendukung saya untuk bisa mengambil keputusan pertama. Yang kedua, adanya dukungan dari stakeholder di sekolah ini, ibu alhamdulillah seperti yang saya sampaikan tadi, mulai dari guru, dari pegawainya, dari orang tua siswa, kemudian dari komite, alhamdulillah. Jadi dapat dukungan. Yang bisa mengambil keputusan sesuai dengan prosedurnya, Dengan ya, prosedur. dan yang terbaik ya. Iya. Sepanjang apa tadi yang telah ibu sampaikan dan saya tanyakan pada ibu, pembelajaran apa yang dapat ibu petik dalam pengambilan keputusan yang dari permasalahan yang telah ibu sampaikan kepada saya tadi untuk jawabannya? Refleksi ibu atau pengambilan pembelajaran apa yang petik ketika mengambil keputusan? Saya merasa gimana ya ibu, dalam pengambilan keputusan itu terkadang memang kita dihadapkan kepada situasi yang ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan, karena kita harus mengambil keputusan. Dan jadi dengan melakukan langkah-langkah seperti yang saya katakan tadi, bahwa dalam pengambilan keputusan yang pertama kita lakukan adalah kita identifikasi, menentukan sasaran atau tujuan kita itu apa yang ingin kita capai. Dan kemudian yang kedua, kita identifikasi juga siapa yang terlibat di situ, siapa yang terlibat dalam mencapai tujuan atau sasaran itu. Kemudian yang ketiga, kita identifikasi juga kira-kira persoalan apa nanti yang akan timbul ketika kita dalam usaha pencapaian tujuan yang sudah kita tetapkan, sasaran yang sudah kita tetapkan. Kemudian kita tentukan alternatif solusinya, kita kembangkan gitu kan. Kemudian di antara alternatif solusi tersebut kita pilih salah satu alternatif solusi agar kita bisa mengeksekusi segera. Terakhir itu Bu, dieksekusi aja. Eksekusi ya, Bu, Iya, ya. gitu. Oh ya. Karena dengan berkolaborasi insya Allah mudah semuanya dieksekusi. Itu mudah-mudahan jadi pembelajaran juga untuk kami, dan kami memang itu tujuannya ibu wawancara ibu, kami bisa belajar ya. Mungkin bisa lebih baik ibu begitulah hendaknya, bisa selalu mungkin untuk wawancaranya cukupkan sampai di sini ibu. Terima kasih atas sambutannya dan kerjasamanya. Sama-sama Ibu, terima kasih juga udah berbagi ya Ibu ya. Semoga Ibu juga sukses ya Ibu ya. Semangat untuk CGP. Semoga channel ini menjadi GP. Amin. Maaf ya Bu, ada Sama-sama Bu. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid.
Pancasila.